Segmen ketiga kali ini kita awali dengan informasi demi cuan. Memanfaatkan limbah kain konveksi atau kain perca menjadi keset, ada seorang ibu di Tulungagung, Jawa Timur yang mampu meraup omset penjualan hingga 100 juta rupiah per bulan. Selain itu Reza, industri keset ini juga mampu menyerap tenaga kerja hingga 200 orang ibu-ibu rumah tangga. Nah, hebat sekali ya. Kita langsung simak kisahnya dalam Demi Cuan. Usaha kerajinan keset kain perca ini sudah ditekuni Faidatul Rohmah sejak 2006. Awalnya, ibu rumah tangga ini mengikuti pelatihan pembuatan keset yang diadakan oleh ibu-ibu PKK di desanya. Keterampilan membuat kerajinan dari kain perca ini kemudian dicobanya di rumah dengan membuat beberapa keset kain perca. Tak disangka, keset buatannya laku dijual. Lambat laun usahanya terus berkembang. Dari semula 5 pekerja, kini Faidatul punya 200 orang yang ikut menjadi perajin keset kain percanya. Para pekerja ini sebagian besar adalah ibu-ibu rumah tangga yang berada di desanya dan sebagian tersebar di beberapa desa lain di luar kecamatan Sumber Gempol. Selama ini, Faidatul memproduksi berbagai macam model dan ukuran keset perca jahit dan keset perca anyam. Dari keset ukuran kecil hingga yang jumbo, tergantung permintaan konsumen. Tipnya kita harus niat, semangat, dan teliti. Dan kita harus bisa berinovasi untuk membuat model-model keset yang tidak itu-itu saja. Proses pembuatan keset kain perca ini cukup mudah, namun membutuhkan ketelatenan. Untuk keset jahit, awalnya kain perca dipilah dan dipilih untuk menentukan warna, jenis kain, dan ukuran kain perca. Selanjutnya, serpihan kain atau perca dijahit mengikuti model dan warna yang ada, hingga jadi keset dengan susunan kain dan warna yang serasi, serta beberapa hiasan dengan karakter kartun yang lucu. Sementara, keset kain perca anyam beda lagi teknik pembuatannya. Serpihan kain yang lebih kecil dan tidak bisa dijahit dibentuk menjadi tali untuk kemudian dianyam dengan menggunakan alat. Agar menarik penganyaman tali dari kain perca ini, disesuaikan warnanya sehingga muncul kombinasi warna yang indah. Selain melayani pasar lokal Tulungagung, juga dipesan pedagang besar di sejumlah kota di Indonesia, seperti Surabaya, Bali, Kalimantan, dan Sumatera. Di pasaran, keset dari kain perca ini dijual variatif, mulai dari harga Rp25.000 hingga Rp3.000 per buah. Dibantu 200 karyawannya, dalam sebulan Faidatul mampu membuat 40.000 jenis aneka kerajinan kain percanya dengan omset kurang lebih 100 juta per bulan. Untuk sukanya, kalau kita punya orderan banyak, stok bahan banyak, terus pengrajinnya semangat. Itu suka saya. Dukanya kalau kita order bahan, ternyata bahan yang datang itu tidak sesuai dengan permintaan kita, atau salah kirim gitu. Terus kemudian ada pengrajin yang pada waktu musim-musiman, ada musim manten, itu banyak yang libur, itu dukanya. Kini usaha keset kain perca semakin berkembang. Faidatul juga membuka diri jika ada ibu-ibu yang mau bergabung menjadi perajinnya. Usahanya ini tidak sia-sia. Banyak pekerjanya yang merasa terbantu setelah ikut dalam usaha kerajinan keset kain perca ini. Selain bisa dikerjakan di rumah dengan waktu yang longgar, penghasilan per bulannya pun juga lumayan. Bisa membantu keuangan keluarga sudah hampir 10 tahun. Ya, hampir 2 juta. Bisa untuk membantu untuk menyekolahkan anak. Terus untuk apa lagi? Ya, untuk membantu suami. Sementara Suyitno, suami Faidatul, meski tidak secara langsung ikut mengelola usaha kerajinan keset kain perca ini, namun ia mendukung usaha istrinya dan turut membantu di bagian pengemasan dan pengiriman barang. Ya, membantu adanya
barang-barang yang datang, mengirim barang, dan lain-lain itu, mengurusi karyawan-karyawan yang di lapangan itu. Pokoknya ya kebutuhan apa kekurangannya ya saya ikut membantu gitu aja. Kedepan, Faidatul berharap usahanya ini tidak hanya sebagai usaha yang bisa berkembang dan membantu perekonomian warga sekitar, khususnya ibu-ibu rumah tangga, tetapi juga bisa memberi kemanfaatan lebih luas dengan mengelola limbah kain yang selama ini tidak termanfaatkan dan dibuang begitu saja menjadi barang yang berguna dan bernilai ekonomi tinggi. Fadli Rahmawan, Tulungagung, Jawa Timur.